Pak, Bu yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kita nggak dapat ranking, kita marahnya luar biasa. Nilai ujiannya jelek, wah marahnya luar biasa kita. Tapi lihat, udah baca Qurannya udah bener apa belum? Iqra'nya udah bisa apa belum? Juz amaknya udah apal belum? Kita nggak pernah marah. Urusan dunia itu yang kita keduluan di dalam diri kita. Tapi urusan akhirat kita meninggalkan haknya kita kepada anak-anak kita. Di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke dalam neraka jahanam. Salat subuhnya nggak pernah dibangunin, zuhurnya nggak pernah diperiksa, asarnya nggak pernah ditegor, maghribnya nggak pernah ditungguin, isyaknya dicuekin. Betul? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Coba kita lihat, banyak orang-orang yang di luar sana malam ini malam minggu, betul? Kalau kata bahasa Arab ini Lailatul Ghafilin, malamnya orang-orang lalai, malamnya orang-orang yang sibuk dengan kenikmatan dunia. Tapi Allah izinkan kita duduk di dalam masjid yang penuh kesucian ini, yang diturunkan keberkahan dari Allah, yang diturunkan hidayah dari Allah. Maka beruntunglah wahai hadirin hadirat, mereka yang diizinkan oleh Allah untuk berjalankan, diringankan langkah kakinya untuk menuju majlis yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ini. Maka jangan sekali-kali dengan berburuk sangka kepada Allah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu bencana, baik itu nikmat, baik itu sakit, baik itu sehat, semua adalah satu teguran dari Allah, sehingga kita apakah dijadikan sebagai hamba yang bersyukur ataukah kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang manusia yang diberikan tanda syukur, mencontohkan bagi setiap hamba Allah. Umatnya diwajibkan bersyukur kepada Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membantu kita kelak saat di padang mahsyar. Setiap orang yang bersyukur, nikmat yang utama akan diberikan oleh Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di dunia ini yang tidak membutuhkan syafaat Nabi? Seberapa banyak orang yang ahli ibadah, yang tiap harinya dia ke masjid, yang setiap harinya dia berpuasa, yang setiap harinya dia mengeluarkan zakat, yang tiap harinya dia bersedekah di jalan Allah, tapi sesungguhnya itu tidak dipandang dalam kesatu amalan yang besar di hadapan Allah, melainkan kasih sayang Allah berupa rahmah yang akan masukkan kita ke dalam syurganya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmah atau pandangan kasih sayang Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan pandangan kasih sayang Allah? Kenalkan diri kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat seperti inilah yang membawa kita untuk memperkenalkan diri kita satu persatu di hadapan Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah baca maulid, sudah. Kita ada pembacaan rawi sirah nabawiyah tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba ini adalah berupa doa. Salawatnya seorang hamba kepada Nabi ini adalah doa. Salawatnya bagi malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah maghfirah atau ampunan Allah atau istighfar. Dan salawat yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah kasih sayang Allah. Maka insya Allah keluar dari tempat ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Keluar dari tempat ini kita mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal. Coba mau cari di mana majlis seperti ini? Pahala melimpah ruah, duduk enak, rezeki ada, alhamdulillah. Dapat aqua, dapat rezeki bukan? Ada pisang, ada sawo, ada rambutan, ada lemper. Rezeki bukan? Saya cuma air putih doang. Kan rezeki juga.
Di sana air putih, di sini air putih. Dipikir gua mujair kan. Tapi subhanallah, setiap rezeki yang diberikan oleh Allah ini nikmat, bukan main. Betul? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, siapa di sini umur yang paling lama? Ada yang umur 70 tahun? Ada umur 70? 80 ada? Coba tanya ke kiai, tanya ke abah, bah pernah nggak doa selama ini minta oksigen buat besok? Nggak pernah minta, tapi Allah berikan rezeki. Nah inilah berupa rezeki. Allah ini memberikan kita kunci rezeki itu bukan hanya berupa uang. Rezeki itu banyak. Suami saleh rezeki, istri saleha rezeki, anak yang saleh saleha rezeki, sahabat yang membawa kita ke jalan yang diridhai Allah rezeki. Semua yang diliputi di dalam dunia ini urusan hablum minan nas itu juga adalah rezeki dari Allah dalam perkara mencari keridhaan Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, jika kita tahu tanda syukur yang dipastikan bagi setiap hamba, wajibnya dia bersyukur kepada Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, what happened? Terusin gak nih? Terusin gak? Apa mau ditutup doa aja? Biasanya kalau mic udah begitu tanda-tanda. Tapi ditanya dulu sama panitia, ini sound udah dibayar belum? Kalau belum dibayar biasanya emang begini. Tapi kalau udah dibayar mah bagus banget kayaknya dah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, datang satu malam giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Dan dikala saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Siti Aisyah. Karena haknya Siti Aisyah di malam itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Bener nggak gue itu? Ini kedengeran nggak? Yang di luar kedengeran? Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha mengatakan, Rasulullah meminta izin kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku gunakan untuk ibadah kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Siti Aisyah, saat Rasulullah meminta kepadaku, meminta izin kepadaku, maka aku menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang paling beruntung, aku adalah seorang hamba Allah yang paling beruntung. Dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Tapi di malam ini engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar denganku, engkau tidur bersamaku di atas kasur bersamaku, kulitmu bersentuhan dengan kulitku, bahkan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau menginginkan untuk beribadah kepada Allah, maka silahkan. Dari saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah kepada Allah. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi dijalani, salam lagi, 2 rakaat dijalani. Tanpa disadari malam giliran untuk Siti Aisyah habis, giliran untuk Siti Aisyah digunakan untuk bercinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membuat Siti Aisyah terkagum-kagum, heran melihat keadaan Nabi di malam tersebut, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan di dalam setiap gerakanmu sehingga meneteskan air mata di hadapan Allah? Dari mulai takbiratul ihram engkau ada tangisan di dalamnya, dari mulai engkau ruku ada tangisan di dalamnya, dari engkau i'tidal ada tangisan di dalamnya, sampai salam pun engkau ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Apa yang membuatmu selalu mengeluarkan air mata? Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi yang dikenal seorang manusia yang dititipkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya diabadikan di langit surganya Allah, yang namanya tertulis di dalam pilar-pilar surganya Allah,
Beliau Nabi SAW tahu tanda bersyukurnya dia kepada Allah. Mungkin ada yang jawab, ya iyalah Bib, dia kan Nabi Muhammad SAW, manusia yang nggak punya cacat, manusia yang sempurna. Nah kita Habib, kita lagi alhamdulillahi rabbil alamin, kunci motor nempel di motor kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat. Nah gimana nih Bib kita bisa untuk khusyuk di hadapan Allah? Tapi subhanallah, alhamdulillah, kita di dalam salat wajib ini ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam salat 5 waktu ada sunnah di dalamnya. Nggak kebayang kita kalau ngebahas dari 3 masalah. Di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3. Seseorang yang ibadah salatnya, salat wajibnya akan diterima oleh Allah kalau sudah melewati 3 ini. Yang pertama, syariat. Tatkala datang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, azan berkumandang, maka berbondong-bondong orang melaksanakan ibadah. Dia mengambil wudhu, mempersiapkan diri untuk salat. Ini adalah syariat. Yang kedua, hakikat. Tatkala setiap hamba yang kita lihat, mungkin kita lewat rumah tetangga kita, dia sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sedang apa itu orang? Sedang apa? Hakikatnya salat. Itu yang dikatakan hakikat saat orang melaksanakan satu tujuan, gerakan di mana dia menghadap ke kiblat dan dia sujud kepada Allah, maka dikatakan hakikatnya dia salat. Yang ketiga ini yang nggak pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita, ma'rifat. Jika sifat ini sudah sampai kepada Allah, maka salat ini akan diterima oleh Allah. Nah ini nih, udah belum kita sampai ke situ? Hati sama pikiran jadi satu kepada Allah, sudah apa belum? Berarti selama ini kalau kita hitung dari ilmu yang tadi saya sampaikan di dalam kitab Miftahul Jannah, salat itu ada 3 kriteria: syariat, hakikat, makrifat. Kira-kira selama ini salat kita diterima nggak sama Allah? Hakikatnya iya, syariatnya iya, makrifatnya kita nggak dapat. Kira-kira kita sampai nggak nih salat kita di ibadah kita diterima sama Allah? Alhamdulillah, karena di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau nggak mau, salat wajib kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuh lihat istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngikutin nafsu, ya Allah, syukur alhamdulillah kita masih dikasih panjang umur, tapi ibadah kita makin kurang. Kalau yang sholat subuh datang ke masjid, pasti yang datang aki-aki. Gak ada anak-anak muda main ke masjid, bodoh amat. Main di masjid juga main bola di pekarangan. Betul? Betul. Coba segini banyak malam semua pada hadir. Alhamdulillah. Coba sholat subuh segini gak banyaknya? Kan geblek namanya. Coba bikin terobosan baru. Ini daerah namanya Cipetir ya, Desa Cipetir. Desa Cipetir ya. Desa Cipetir ini coba bikin terobosan baru. Orang yang sholat subuh soft pertama 100.000, soft kedua 50.000, soft ketiga 20.000, soft keempatnya 10.000, soft kelimanya 5.000. Insya Allah penuh. Soalnya ada tujuan. Seandainya aja Allah ablakin, Allah buka bagaimana orang yang salat subuhnya berjamaah, rahmatnya Allah turunkan di subuh, keberkahan yang luar biasa datangnya di salat subuh. Demi Allah, kalian dari malam ini sampai salat subuh nggak akan ada yang tidur. Baru lihat duit 100.000 aja, dia harus buru-buru. Yang kalian lakukan salat subuh, jalan dari rumah itu pintu surga itu sedang dibuka, kalian lagi digelarin karpet untuk masuk dalam surganya Allah. Jangan duit 100.000. Coba kalau kita kebayang salat kita ini saat kita menuju ke dalam masjid, ini masjid ini ngerasa sesuatu yang ada di dalam surganya Allah. Kita dikasih umur panjang tapi lalai kepada Allah, syukur kita nggak pernah kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmat, ada datang satu riwayat dari zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam.
Nabi Sulaiman pernah bertanya kepada semut, wahai semut, engkau satu butir gandum habisnya berapa lama? 1 tahun. Kata semut, satu butir gandum 1 tahun. Diambil semut tersebut, dimasukin ke dalam toples, dimasukin ke dalam toples. 1 butir gandum ditaruh di dalam toples tersebut. Sudah datang 1 tahun, ngelihat gandumnya masih ada setengah. Nabi Sulaiman bilang, wahai semut, engkau telah berbohong kepadaku. Engkau bilang 1 butir gandum engkau habiskan 1 tahun, tapi ini kau masih sisakan setengah gandum tersebut. Apa jawaban daripada semut tersebut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, saat aku tidak berada di dalam toples ini, aku masih yakin Allah akan memberi rezekiku yang banyak dan tidak akan pernah terhenti-hentinya. Dan saat ini engkau masukkan aku ke dalam toples, engkau yang menjadikan perantara untuk memberikan rezeki kepadaku, maka aku khawatir saat ini engkau ingat tahun akan datang engkau lupa memberikan aku rezeki. Semut tahu tanda syukur kepada Allah. Yang kita bilang otaknya kalau dibelah tuh semut otaknya semana coba, pikirannya semana coba. Tapi kita nih yang punya Allah, Allah kasihkan kita kesempurnaan, ada otaknya, ada hatinya, semuanya lengkap. Coba kita lihat, masa lebih parah dari semut? Kalau semut tahu siapa pemberi rezekinya, dia yakin kepada Allah. Kenapa anak sekarang, orang-orang sekarang lagi musim pandemi kayak gini yang malah orang pinter? Kenapa yang dicari orang pintar? Karena yang datang tolol. Betul nggak? Ya iyalah. Orang lagi pusing. Wah, ini ada nih teman saya. Nih sekali doa ijabah langsung. Wah, duit loba. Ngomong, Mbah, saya buka duit. Mbah jawab, sarua. Coba kita bisa kebayang. Kalau mereka sudah, ini kurang syukurnya manusia. Ini kalau orang sudah salah sandarannya, nah binasa ini orang. Coba kalau dia sandarannya kepada Allah, selamat dia. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam kitab Tauhid yang diajarkan, yang dikatakan Habib Utsman bin Agil bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan di dalam kitabnya, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jika aku kumpulkan hambaku dan teman Nabi Allah Adam, baik itu maupun jin, dari bangsa binatang yang lainnya, semua aku kumpulkan tanah yang lapang. Jika mereka serentak meminta kepadaku masalah rezeki, maka akan aku berikan sebagaimana aku mencelup jarum di lautan dan aku hempaskan kepada mereka semua. Tidak akan ada yang serba kekurangan di dalam rezekinya. Bayangin, kalau Allah aja udah menjamin rezeki kita cuman satu, kudu cuman ibadah. Ibadah syukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat, ini corona kemarin ini kan pelajaran buat kita. Betul nggak? Ini ujian apa musibah? Musibah atau azab? Azab kalau kita bilang, kalau buat ujian buat orang yang ibadah kepada Allah. Kenapa? Saat corona datang, kerjaan nggak ada, di PHK, duit nggak ada, tapi alhamdulillah tiap hari ada aja yang datang. Betul? Sarapan masih, makan siang, sore nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam masih makan nasi, tengah malam masih coba-coba korek-korek, ada Indomie, ada makan juga lagi. Coba rezeki itu nggak habis-habis. Coba yang diminta sesuatunya, Bib, itu dia Bib, kita cuman pusing nggak punya duit. Inilah orang kalau sudah bertuhan kepada dunia. Jika seseorang sudah punya hambatan hatinya ini kepada dunia, tambatan hatinya kepada dunia, siap-siap akan dibinasakan oleh Allah. Tuh kemarin, kayak gurame diangkat dari rawa, diangkat, gelepak-gelepak, orang mah nggak punya duit. Habib emang nggak begitu? Sarua, jadwal Allah, mobil ditarik lisi, kontrakan beak. Ujian ada, tapi alhamdulillah hikmah, naik berat badan saya 18 kilo. Ada hikmah nggak? Ada hikmah. Hikmahnya apa yang kemarin Allah berikan kepada kita? Allah kumpulin kita sama keluarga.
Yang tadinya jauh suami istri jarang ngobrol duduk bareng, sampai sekarang bu enek ngelihat bapak. Saking seringnya ibu bapak ada di sampingnya. Coba yang kemarinan enggak pengajaran guru kepada anak-anak kita. Nah yang pusing sekarang orang tua, anak yang cuman via Zoom online, sekolahnya online, yang belajar orang tuanya. Betul nggak? Nah kira-kira enak nggak tuh jadi guru? Iya nggak enak pastinya. Nah kita ngadepin anak, ngajarin, kita 1 tambah 1 mah kita tahu hasilnya 2. Nah tapi kalau guru kasih pengajaran kepada anak luar biasa, capek, lelah, begitupun itu hikmahnya, biar tahu betapa perjuangan seorang guru mendidik anak-anak kita. Itu hikmahnya. Jadi semua yang didapati oleh Allah saat yang diberikan oleh Allah saat ini, wajib nggak kita bersyukur kepada Allah? Wajib. Kenapa? Karena seseorang yang bersyukur pasti orang tersebut memiliki iman kepada Allah. Orang yang bersyukur pasti orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah udah pasti orang tersebut orang yang dipilih oleh Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kalau bukan karena pertolongan Allah kita nggak akan hidup sampai detik ini. Kalau bukan karena keridhaan Allah kita nggak akan hidup di dunia saat ini. Makanya suasana yang terbaik di hadapan Allah, kasih yang terbaik, sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nih hari kita bikin dosa, coba kita nggak usah tunjuk tangan deh, jawab di dalam hati. Nih hari udah berapa banyak kita bikin dosa di hadapan Allah? Sudah belum kita taubat kepada Allah? Sudah nggak kita minta ampun kepada Allah? Itulah manusia, demennya seringnya menjalankan, lupa daripada yang harus dijalankan. Kewajiban dia sebagai hamba, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, salat subuhnya aja susah, gimana tengah malam salatnya? Sepertiga malam Nabi udah ngajarin orang yang salat sepertiga malam doanya nggak akan dikabulin sama Allah. Coba kita lihat, kalau kita bisa menyempurnakan apa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aman. Makanya beruntung Cipetir ini ada majlis bulanan seperti ini yang bisa ngingetin kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Kalau bukan karena majlis-majlis seperti ini, kita nggak tahu apa sih arti ilmu, bagaimana, dan hormati guru-gurunya. Lihat, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Hormati dia, lengkapi kebutuhannya. Ya, ini sebentar lagi kan mau datang Ramadan nih. Ya, berapa bulan lagi Ramadan? 2 ya. Karena sekarang ngumpulin duitnya kumpulin buat apa? Ntar kalau mau datang Ramadan 15 Sya'ban, datengin ke rumah ustadz, ngasih beras 1 kintal, bawain gula 100 kilo, kasih amplop 10 juta. Coba, ini kan yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau apa yang udah diberikan sama Allah melalui dari guru-guru kita, coba kalau anak-anak kita, Pak, Bu yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kita nggak dapat ranking, kita marahnya luar biasa. Nilai ujiannya jelek, wah marahnya luar biasa kita. Tapi lihat, udah baca Qur'annya udah bener apa belum? Iqra'nya udah bisa apa belum? Juz amaknya udah apal belum? Kita nggak pernah marah. Urusan dunia itu yang kita keduluan di dalam diri kita. Tapi urusan akhirat kita meninggalkan haknya kita kepada anak-anak kita. Ini hati-hati, anak ini adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Anak baik di dunia akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Jika anak buruk di dunia, siap-siap kita akan dihempaskan oleh anak tersebut ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kira-kira ini malam saya mau tanya, Bu, ibu kalau ngasih makan anak, suruh nonton YouTube apa enggak? Hah? Kebanyakan sekarang mah ngasih YouTube ya. Coba bapak kan banyakan di luar Pak. Coba lihat sekali-kali kalau besok libur bapak ngelihat cara kasih makan anak. Ibu ini ngasih makannya bagaimana? Pakai YouTube apa enggak? Kalau itu sudah terjadi di dalam rumah tangga kita, siap-siap akan ada hancur di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Anak-anak itu akan menjadi satu fitnah buat kita. Ingat ibu bapak saat waktu masih kecil, ibu bapak kalau lagi mau makan disediain sepeda. Nih nak, jalan-jalan nak. Habis Bib, bagaimana dong Bib? Saya nyuapin anak-anaknya nggak bisa diem Bib, lari sono lari sini. Ya namanya juga anak-anak, ya wajar.
Kalau bapak dikasih makan siang harus kejar-kejaran dulu, kan kurang ajar. Betul Pak? Ini namanya anak-anak, jangan dikasih YouTube, dikasih sesuatu yang terbaik. Kejar dulu, kan kita pernah bikin orang tua kita gila Pak Bu, ingat nggak? Saya mau tanya sama ibu, ibu kenapa sih setiap anak habis dimandiin, udah dibersihin, dikotorin lagi, kenapa? Bingung kan lu? Bingung nggak? Kapan saya kotorin bib? Itu muka pada kayak buah kesemek, bedak sampai cemong banget tuh anak. Kenapa begitu? Biar wangi, dipakein bedak sedikit juga tetap wangi. Itu kan orang tua kita pernah gila gara-gara kita tuh. Bisa nggak kebayang kita? Syukur kita punya orang tua yang perhatian sama kita. Kalau lagi mau makan dikasih sepeda, ibunya ngejarin nih dari belakang, nak sini nak, ini isi bensin dulu nak, isi bensin. Kan gila, itu anak kan naik sepeda, ini anak mesin 2 tak. Belum lagi ada lagi, nak sini nak, sini nak, sini nak, yuk makan nih nak, ini pesawat mau masuk goa nih nak, ngeng ngeng ngeng. Sejak kapan pesawat bunyinya ngeng ngeng ngeng? Syukur yang telah diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mendempetkan nama orang tua dengan Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Nih ada lagi Bu, ibu pernah merasa gila nggak karena anak Bu? Pernah gila Bu? Bapak juga pernah. Waktu ibu lagi mandiin anak, ditaruh di bak, ini anak ciplak-ciplakan, paham ya? Main air, dilempar bebek-bebekan. Betul? Ada nyanyiannya juga. Bebek mandi di pakai sabun. Bukan PA. Anak sendiri dikata bebek. Orang mandi di bak dibilang mandi di kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi sabun? PA enggak? Itu kegilaan orang tua. Atau keluar sendiri. Kegilaan orang tua itu keluar sendiri. Kenapa? Karena cintanya dia kepada setelah dimandiin, ditaruh di atas kasur, kasurnya dijajarin perlak, ditaruh nih di atas kasur, dipakein minyak telon, bapak ambilin baju, ibu pakein minyak telon, pakein bedak, nih anak makin goyang-goyang tangannya, giginya nggak ada. Betul nggak? Kan kalau anak umur 4 bulan 5 bulan kan lagi sedep-sedepnya ya. Itu kalau dilihat ya Allah lucu banget. Makanya kalau ngelihat aki-aki nggak punya gigi, ya Allah sedap dilihat. Ya betul, percaya banget lu mah. Coba kita lihat tuh, itu ada nyanyiannya lagi Pak Bu. Mungkin ibu tahu siapa pencipta, tapi sampai sekarang saya tanya nenek saya aja nggak tahu siapa yang ciptain. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ini siapa ini lagu? Siapa yang ciptain ini lagu? Nggak ada yang tahu. Albumnya siapa kita juga nggak tahu. Ada terusannya ibu bapak, ini lagu ada terusannya. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Yang mandiin dia, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Ya ilaha illallah. Coba lihat, gitu cintanya kita kepada anak. Ini baru urusan ngelihat anaknya. Masa kita udah cinta dari kecilnya, kita gila gara-gara anak, masa untuk urusan kita cuek kepada anak? Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, seandainya rumah kita kebakaran, anak lagi tidur di dalam kamar, kira-kira kita selamatin nggak tuh anak? Apinya gede, tetep saya selamatin. Nggak ada orang tua ngelihat anak masih tidur di dalam kamar, wah api gede, orang tua, ah, udah Bib biarin aja Bib, orang stok saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu mah, diselamatin. Mau ibu yang luka, mau bapak yang luka, masa bodoh, masuk dulu. Urusan selamat nggak selamat, yang penting saya bawa keluar dulu itu anak. Kan begitu. Coba sekarang di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke dalam neraka jahanam. Salat subuhnya nggak pernah dibangunin, zuhurnya nggak pernah diperiksa, asarnya nggak pernah ditegur, maghribnya nggak pernah ditungguin, isyaknya dicuekin.
Betul? Ini orang tua yang akan menghambat anak tersebut, yang akan membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam syurganya Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, diberikan keberkahan di dalam ilmu segala urusan dunia wal akhirah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama-lama di tempat ini tahadutsan bi nikmah, karena dari sini saya harus lagi ke Sampora. Saya dipanggil oleh Habib Gures Baharun. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya mau kasih amalan pelunas hutang, mau? Woi, Bu, Pak, saya kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Catat nih baik-baik. Amalan pelunas hutang mau apa enggak? Bayar. Ya amaliyahnya bayar. Orang punya hutangnya bayar. Nih saya mau kasih salawat untuk pembanyak rezeki, mau nggak? Wah, kalau ini mau nih. Saya baca dulu, habis itu diikutin bareng-bareng semuanya ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi sahibus Sumtud Durar, beliau mengatakan barang siapa yang membaca pasal ini, salawat ini, Allah akan buka rezekinya sebagaimana air Zam-Zam yang dikeluarkan dari zaman Nabi Allah Ismail sampai akhir zaman, tidak akan Allah putus rezekinya. Amin ya rabbal. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini dibaca habis subuh 10, habis asar 10, berebut baca, yang laki baca, suami baca, istri baca, ya. Yang penting ikhtiar. Ikhtiarnya juga ada, jangan cuma baca doang, ikhtiarnya kagak, kan geblok. Silaturahminya dijalanin, ya. Ikhtiar, silaturahmi, kata Nabi SAW ada 3 keuntungannya. Yang pertama, orang yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Amin, amin ya Rabbal. Yang kedua, Allah luaskan rezekinya. Yang ketiga, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Tuh, coba bisa lihat nggak, orang yang silaturahmi diluasin rezekinya, dipanjangin umurnya, matinya husnul hati dalam keadaan membawa iman kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan hanya di dunia, tapi Allah pertemukan kita kelak di yaumil qiyamah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.